Waalaikumsalam. Halo juga Pak, selamat pagi. Selamat pagi Bu Wisit. Nah, bagaimana kabarnya Bu Wisit? Terus semangat ya. Alhamdulillah luar biasa Pak, tetap selalu semangat. Bagaimana nih dengan keadaan Pak Kuat? Alhamdulillah baik sekali Bu Wisit. Nah, Bu Wisit kan guru kelas 3 ya. Saya senang nih melihat Bu Wisit tuh sehat-sehat. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kita kan mau supervisi akademik. Nah, supervisi nanti itu di kelas Bu Wisit ya di kelas 3. Nah, terkait dengan supervisi tersebut, saya akan mencoba belajar mengamati Bu Wisit. Nah, nantinya dalam supervisi akademik, saya mohon segala hal dipersiapkan sebaik mungkin ya Bu. Oke Pak, insya Allah akan saya persiapkan dengan baik sebaiknya. Ya, kemudian nanti saat pembelajaran di dalam kelas, pasti Bu Wisit sudah mempersiapkan nih materi-materi yang akan disampaikan kepada anak didik. Nah, ngomong-ngomong, Bu Wisit mau menyampaikan materi apa nih? Karena tematik, saya akan mengambil materi proses terjadinya hujan di tema 3, subtema 4, pembelajaran 5. Nah, materi ini merupakan gabungan dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, PKN, dan PJOK, Pak. Oh, oke. Jadi dari materi yang telah disampaikan oleh Bu Wisit, tentunya kegiatan pembelajaran tersebut mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Lalu kalau menurut Bu Wisit itu apa tujuan pembelajaran yang akan disampaikan nantinya Bu Wisit? Untuk tujuan pembelajaran pada materi ini, saya ada 4 tujuan pembelajaran, Pak. Oke. Yang pertama, dengan diskusi kelompok, siswa dapat menggali informasi proses terjadinya hujan dengan tepat. 2. Dengan mengurutkan proses terjadinya hujan, siswa dapat mengidentifikasi urutan proses terjadinya hujan dengan tepat. Yang ketiga, dengan menuliskan proses terjadinya hujan, siswa dapat menyusun informasi secara tertulis tentang perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan dengan tepat. Yang terakhir, dengan melengkapi tabel kegiatan, siswa dapat menyusun kegiatan yang lama waktunya diketahui dengan tepat. Begitu Pak tujuannya. Luar biasa, hebat. Nah, tujuan pembelajarannya sudah sangat jelas dan terinci. Nah, kemudian untuk kegiatan supervisi ini, pada kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir pasti tentunya ada pengembangan-pengembangan yang ingin dicapai. Nah, dari pengembangan-pengembangan itu kira-kira area apa nih pengembangan yang ingin disampaikan oleh Bu Wisit? Nah, di sini tentunya Bu Wisit kan mempunyai target. Nah, kira-kira kompetensi mana nih yang ingin Bu Wisit kembangkan sebagai guru kelas 3? Kalau dalam hal ini saya ingin mengembangkan potensi pedagogik di kelas saya, khususnya untuk siswa saya nih Pak Kuat. Oh iya, oke. Kompetensi pedagogik ya Bu Wisit ya. Ya. Jadi kompetensi yang ingin Bu Wisit kembangkan, kemudian dari kompetensi pedagogik itu yang ingin Bu Wisit kembangkan tadi. Nah, ini yang secara spesifik ini Bu Wisit itu mau kompetensi mana ini, yang area mana yang ingin diobservasi nantinya? Area yang ingin saya tampilkan dalam proses observasi ini adalah kompetensi ketika saya mengajar siswa saya Pak di dalam kelas. Oke ya. Jadi dari kompetensi tersebut nanti indikator apa saja nih yang ingin Bu Wisit kembangkan? Indikator yang saya kembangkan, saya ingin lebih mampu memahami murid saya Pak. Saya juga ingin lebih baik dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran di kelas saya. Oh ya, oke. Jadi begitu ya indikator yang ingin Bu Wisit kembangkan dari kompetensi tersebut, yaitu tadi lebih mengenal, memahami tentang murid serta merancang dan melaksanakan pembelajaran. Betul begitu ya Bu Wisit ya? Betul sekali Pak. Nah, tadi kan Bu Wisit sudah menyebutkan bahwa kompetensi yang akan dikembangkan itu kompetensi pedagogik ya Bu. Nah, untuk kemudian strategi nih, hubungannya dengan strategi. Strategi apa nih yang akan Bu Wisit lakukan supaya tujuan pembelajaran dan kompetensi yang ingin dikembangkan itu supaya bisa tercapai? Dalam hal ini strategi yang akan saya laksanakan, yaitu saya akan menggunakan
model pembelajaran discovery learning menggunakan video pembelajaran dan model pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa saya tidak jenuh selama pembelajaran. Wah, bagus banget itu, hebat. Nah, strategi yang kira-kira nanti ada lagi tidak Bu Wisit, strategi yang lainnya? Saya ingin menerapkan ice breaking Pak di sela-sela pembelajaran supaya anak tetap semangat dan tidak jenuh dalam memahami materi yang saya sampaikan. Iya, betul sekali itu, bagus itu. Dengan menggunakan ice breaking itu di sela-sela pembelajaran itu supaya anak-anak itu tidak jenuh ya Bu Wisit. Nah, kira-kira ada tidak yang membantu Bu Wisit dalam merancang pembelajaran ketika persiapan supervisi ini? Ada Pak, namanya Bu Erika. Beliau teman sejawat saya. Beliau sangat ikhlas dalam membantu saya dalam merancang proses pembelajaran ini. Oh iya, Bu Erika bisa ya membantu Bu Wisit ya. Nah, Bu Wisit kapan nih kira-kira mau melaksanakan supervisi ini supaya kemampuan kompetensi pedagogiknya nanti lebih berkembang lagi dan indikator-indikator turunannya yaitu lebih dekat dengan murid, perencanaan dan perancangan pembelajaran lebih oke lagi. Bagaimana kalau besok Pak? Bisa untuk observasi di kelas saya. Oke, berarti Bu Wisit akan melakukannya hari Rabu ya? Oke. Wah, keren ini Bu Wisit. Nanti Bu Wisit bisa lebih berkembang ini kompetensi pedagogiknya. Mudah-mudahan ya Bu, dari indikator yang ingin Ibu capai, kompetensi pedagogiknya juga tercapai serta nantinya terlaksana dengan baik. Nah, Bu Wisit, dari obrolan-obrolan kita tadi nih, apa yang kita dapatkan dari obrolan-obrolan tadi kita? Ya, dari obrolan tadi yang saya dapatkan yaitu saya lebih baik dalam merancang desain pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas saya. Saya mampu menentukan tujuan pembelajaran dengan lebih baik, yaitu dalam pengembangan kompetensi pedagogik dan indikator, serta saya bisa menyusun strategi untuk mencapai tujuan belajar yang akan saya capai. Wah, betul sekali itu. Nah, mudah-mudahan Bu Wisit nanti lebih berkembang lagi dan nantinya menjadi guru yang profesional ya. Amin. Nah, Bu Wisit, besok saya boleh ya masuk ke kelas? Tentu saja boleh Pak. Nah, baiklah, terima kasih Bu Wisit atas waktunya. Besok setelah kita bertemu di dalam kelas, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya tentang supervisi akademik yang nanti akan kita lakukan pasca observasi ya Bu Wisit ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya ya. Iya Pak. Sukses selalu ya Bu Wisit ya. Iya, terima kasih Pak. Sukses juga untuk penjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Wisit. Waalaikumsalam Pak Kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, kuat, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, terima kasih hari ini sudah berangkat semua ya. Hari ini tidak ada yang sakit, adalah sebuah keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah. Untuk mulai pelajaran hari ini, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya, yang menyiapkan hari ini siapa ya? Andesta, ya. Ayo Mas Andesta, disiapkan dulu berdoanya. Siap, berdoa mulai.
cuaca. Ya, cuaca. Cuaca apa saja yang kalian ketahui? Ada hujan, cerah, panas, mendung. Iya, ada cuaca yang hujan. Hari ini hujan atau tidak? Tidak. Tapi kemarin-kemarin sering hujan apa enggak? Sering. Sebelum hujan sih awannya bagaimana ya? Hitam atau mendung. Nah, cuaca mendung itu tanda akan turunnya hujan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana terjadinya hujan. Tapi sebelum itu kita pemanasan dulu. Tapi pemanasannya bukan untuk olahraga. Supaya kita semangat, kita tepuk. Namanya adalah tepuk Wong Banyumas. Tepuk apa? Tepuk Wong Banyumas. Caranya tepuk Wong Banyumas. Inyong inyong, rika rika, inyong rika, Wong Banyumas. Banyumas Satria, Banyumas Better, Banyumas yes. Ya, ulangi satu kali lagi ya. Yang semangat. Tepuk Wong Banyumas. Inyong inyong, rika rika, inyong rika, Wong Banyumas. Banyumas Satria, Banyumas Better, Banyumas yes. Ya, terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa tadi? Hujan. Pernahkah kalian melihat hujan? Nah, dilihat toh, apa kalian juga berpikir seperti ini? Hujan itu dari mana ya asalnya? Dari mana coba? Dari mana? Dari awan, dari atas, dari langit lah ya, begitu lah ya. Terus kalau hujan sudah turun ke bumi, hujannya lalu kemana ya? Kemana coba? Kemana coba? Airnya kemana? Ke tanah, ke dalam tanah. Iya, sebelum itu kita membaca ya bareng-bareng. Tujuan kita mempelajari siklus hujan itu apa? Yang pertama, dengan diskusi kelompok, siswa menggali informasi tentang proses terjadinya hujan dengan tepat. Nanti jadi kalian tahu hujan itu bagaimana sih terjadinya. Yang kedua, dengan mengurutkan proses terjadinya hujan, siswa dapat mengidentifikasi urutan proses terjadinya hujan dengan tepat. Nanti jadi tahu urutan hujan itu gimana. Nggak langsung turun hujan, kan nggak ada prosesnya nanti. Tiga, dengan menuliskan proses terjadinya hujan, siswa dapat menyusun informasi secara tertulis tentang perubahan wujud yang terjadi dan proses terjadinya hujan dengan tepat. Yang keempat, dengan menyimak penjelasan dari bu guru, siswa dapat menyatakan lama waktu kegiatan dalam satuan yang tepat. Yang kelima, dengan melengkapi tabel kegiatan siswa, dapat menyusun kegiatan dan lama waktunya yang diketahui dengan tepat. Yang terakhir, dengan menuliskan pengalaman menolong. Nah, siapa di sini suka menolong nih? Ya, siswa dapat menceritakan pengalaman menolong orang dengan tepat. Anak-anak, sudah siapkah untuk belajar hari ini? Siap. Oke, pertama-tama Bu Guru akan menanyakan pendapat kamu tentang hujan ya. Kalau kamu sedang hujan, rasanya gimana udaranya? Dingin. Terus awannya warnanya apa ya? Hitam.
airnya kan. Airnya untuk apa saja coba? Mandi, mencuci baju, mencuci piring, minum, menyiram tanaman, dan masih banyak lagi manfaat air. Kita di bumi tidak akan bisa hidup tanpa adanya air. Nah, yuk kita simak dulu. Simak dulu manfaat air hujan. Ayo kita lihat dulu ya videonya ya. Iya, silakan kita dilihat ya semuanya ya. Manfaat hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Teman-teman, adakah yang masih ingat tema kita bulan ini? Ya, betul. Tema kita adalah hujan. Wah, ternyata teman-teman masih ingat. Teman-teman, minggu lalu kita sudah belajar tentang hujan dan juga proses terjadinya hujan ya. Pada kesempatan kali ini, teman-teman akan diberikan informasi mengenai manfaat hujan bagi makhluk hidup. Teman-teman, tahukah teman-teman, hujan yang turun dari langit itu memiliki berbagai macam manfaat bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Nah, apa saja manfaatnya? Yuk kita cari tahu bersama. Selamat mendengarkan teman-teman. Manfaat hujan yang pertama, hujan bermanfaat bagi kebutuhan hidup manusia. Teman-teman, air hujan yang turun dari langit itu akan turun ke tanah dan diresap oleh tanah, kemudian menjadi air tanah. Nah, air yang di dalam tanah ini biasanya dimanfaatkan oleh manusia untuk mencuci, untuk masak, untuk mandi, dan juga untuk kebutuhan hidup lainnya. Yang kedua, dapat membantu pertanian. Teman-teman, air hujan yang turun akan mengalir ke berbagai tempat. Salah satunya mengalir ke sawah. Air hujan ini dapat membantu tanaman seperti padi ini untuk melakukan proses pertumbuhan agar dapat menghasilkan padi yang baik. Yang ketiga, air hujan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Air hujan ini akan ditampung dalam dam buatan yang berfungsi untuk menampung air hujan. Kemudian dengan dibantu dengan teknologi dan alat yang canggih, air hujan akan juga menjadi sumber energi listrik atau yang biasa disebut dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah teman-teman, cukup sampai sini dulu ya informasi mengenai manfaat air hujan. Air hujan ini masih banyak sekali manfaatnya loh teman-teman. Nah semoga informasi kali ini bermanfaat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, anak-anak, ternyata air hujan itu manfaatnya banyak sekali ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kita sering saja untuk minum, mencuci, masak, dan masih banyak lagi. Kita selalu menggunakan air, tapi kenapa ya air itu nggak habis-habis, ya kan? Air selalu ada dan tetap ada. Nah, itu karena di bumi kita itu 71% tertutup air. Dari 100%, 71%-nya itu tertutup air. Banyak banget nggak airnya? Banyak. Dan air itu digunakan selalu setiap hari berulang-ulang tapi tidak pernah habis. Itu karena adanya siklus air. Apa? Siklus air. Siklus air itu adalah perputaran air dari bumi, ini yang kita injak, dari bumi menuju atmosfer. Atmosfer itu di langit sana. Terus nanti turun lagi ke bumi. Jadi dari bumi naik ke langit, turun lagi ke bumi. Nah, dari buminya itu dari apa? Nah, dari laut. Kita lihat dulu ya. Dari apa ya turunnya ya? Nah, inilah proses terjadinya hujan. Dilihat dulu deh. Yang pertama ada tulisan apa? Evaporasi. Yang kedua, kondensasi.
Inilah proses terjadinya hujan. Wah, asik ya? Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi ke EMN 17. Sebelum mulai, sama-sama kita subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Teman-teman sudah siap semua? Oke, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang proses terjadinya hujan. Oh iya, kalian pernah tidak ya memperhatikan turunnya hujan? Atau mencari tahu tentang dari mana asal air hujan itu? Dan setelah air hujan turun ke bumi, airnya akan kemana ya? Yuk kita cari tahu bersama. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud, yaitu dari benda cair menjadi benda gas berupa uap air. Lalu uap air akan berubah menjadi awan, kemudian akan mengembun menjadi titik-titik air dan terjadilah hujan. Nah, untuk detailnya kalian perhatikan proses hujan di samping ini ya. Panas matahari dapat mengakibatkan air menguap ke udara, baik itu dari air sungai, air laut, air danau, genangan air, serta air dari kandungan hidup lainnya. Proses ini disebut dengan evaporasi. Uap air ini akan terus naik ke atas sampai ke atmosfer yang suhunya dingin. Karena semakin tinggi permukaan bumi, maka suhunya semakin rendah atau semakin dingin ya teman-teman. Jadi, jika uap air ini berada di suhu yang lebih dingin, maka akan mengalami proses kondensasi, yaitu uap air berubah wujud menjadi embun. Kemudian titik-titik embun ini berkumpul dan memadat membentuk awan. Lalu akan terjadi proses koalensi karena adanya hembusan angin mengakibatkan awan-awan kecil yang berisi air ini akan menyatu sehingga membuat awan yang berisi air ini menjadi lebih besar dan berwarna gelap, lalu terjadilah cuaca mendung. Nah, proses awan yang menyatu, membesar dan gelap ini disebut dengan proses koalensi. Setelah awan semakin berat, titik-titik air tidak terbendung lagi dan tidak mampu lagi ditopang oleh angin, maka butiran-butiran air akan jatuh ke bumi dan terjadilah hujan. Oh iya, kadangkala hujan berbentuk dalam serpihan salju ya teman-teman, namun meleleh saat melewati atmosfer bumi. Nah, sampai di sini kalian sudah paham tentang proses terjadinya hujan? Oke. Sekarang setelah hujannya turun ke bumi, airnya akan kemana ya? Oke ya. Tadi gimana proses terjadinya hujan? Pertama, dari apa ya? Nah, perhatikan ya. Ini Ibu Guru punya urut-urutan bagaimana terjadinya hujan. Hujan itu yang banyak airnya itu di mana ya? Di laut, tapi bukan hanya di laut saja. Ada yang di danau, di sungai, atau di genangan-genangan air. Ya. Nah, air-air ini terkena sinar matahari. Jadi apa ya? Menguap. Apa? Menguap. Seperti kalau ibu kamu masak air
pakai kompor kan, ditutup, dibuka keluar apanya? Asap itu kayak ada airnya kan. Kalau ditutup pancinya ada kayak embun-embun gitu nggak? Ada. Itu namanya dinamakan proses apa? Menguap. Dari cair menjadi apa? Gas. Pintar sekali. Dari air menjadi gas karena ada panas sinar matahari. Nah, proses dari air kena sinar matahari kan menguap. Nah, prosesnya dinamakan evaporasi. Apa? Evaporasi. Ya, karena ada sinar matahari. Nah, yang menguap itu bukan hanya air, tapi tumbuhan. Ya, ada pohon pisang, pohon mangga juga menguap karena ada sinar matahari. Tapi prosesnya dinamakan transpirasi. Apa? Transpirasi. Iya, kalau evaporasi itu air yang di laut, di danau. Kalau transpirasi itu penguapan oleh tumbuhan. Oleh apa? Tumbuhan. Jadi yang menguap bukan hanya air. Nah, kalau sudah menguap, itu naiknya kemana? Ke atas itu ke atmosfer, ke atas. Semakin tinggi, semakin dingin. Nah, akhirnya membentuk titik-titik air embun. Karena banyak sekali, akhirnya titik-titik air, uap airnya tadi menjadi banyak, menjadi titik-titik air. Nah, inilah jadi awan. Jadi apa? Awan. Awannya di atas ya. Iya, awannya di atas. Bukan awannya di sini loh. Kalau awannya di sini ya nggak jadi titik-titik air ya, Wan? Iya, awan yang di langit ya. Nah, proses ini namanya kondensasi. Apa? Kondensasi. Iya, uap airnya menjadi titik-titik air. Namanya kondensasi. Nah, kondensasi ini kan awannya masih putih, ya kan? Belum mendung. Awannya putih, terus kebawa oleh angin. Dibawa kemana, Bu? Oleh angin? Dibawa ke rumahmu? Nah, dibawanya ke dataran yang lebih tinggi. Ini kan dari laut tadi, awannya di atas laut dong. Nah, dibawa oleh angin ke dataran yang lebih tinggi. Contohnya ke desa kita. Ya, desa kita terus awannya jadi warna apa? Hitam. Karena apa baik jadi warna hitam? Karena mengandung banyak titik-titik hujan atau titik-titik air ya. Jadinya mendung. Akhirnya semakin banyak, semakin hitam, semakin mendung. Akhirnya tidak kuat lagi angin untuk menopangnya. Akhirnya turunlah hujan. Turun hujan ini namanya presipitasi. Apa? Presipitasi. Turunnya hujan ke bumi. Nah, setelah turun, airnya tadi kemana ya? Meresap ke dalam tanah. Nah, proses air meresap ke dalam tanah itu dinamakan infiltrasi. Apa? Infiltrasi. Tanahnya masuk ke dalam tanah, menyuburkan tumbuhan. Selain itu, air itu sifatnya juga mengalir. Apa? Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi misalnya dari tempat kita, kita kan ada di gunung nih. Airnya nanti turun kemana? Ke sungai. Ke sungai jadi ke laut. Ke laut nanti menguap lagi, jadi hujan lagi. Nah, proses itu dinamakan siklus air muter terus. Dari laut menguap jadi awan, jadi hujan. Hujannya turun ke bumi, ya kan? Masuk ke tanah, ada yang ke sungai, ke laut lagi. Terus kayak gitu setiap hari. Mulanya setiap hari hujan, ya. Nah, itu juga yang membuat air itu tidak pernah habis
kemana-mana muter-muter terus. Jadi kamu tidak usah takut besok tidak bisa mandi. Ya, karena masih banyak air. Tidak usah takut, besok aku minum apa ya? Loh, airnya juga banyak sekali kan? Iya. Nah, selanjutnya kita cari tahu yuk manfaatnya. Yuk. Air sifatnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Begitu juga air hujan. Setelah air hujan turun ke bumi, air tersebut juga akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ada yang menyerap ke tanah, ada yang mengalir ke tempat yang lebih rendah, serta ada yang kembali menuju dan bermuara ke laut lagi melalui aliran sungai. Nah, begitulah seterusnya sehingga membentuk siklus hujan. Oh iya, selain itu hujan juga dapat mengakibatkan bencana ya, yaitu banjir jika aliran airnya tersumbat. Jangan biarkan siklus hujan berhenti di lingkungan kita ya, sehingga mengakibatkan aliran air terhenti dan tertampung sehingga banjir di wilayah kita. Oleh karena itu, kita harus sama-sama menjaga kebersihan lingkungan ya teman-teman. Oke? Nah, kalian sudah paham kan tentang proses terjadinya hujan? Sekarang kita ayo sama-sama kerjakan soal berikut ya. Soal pertama, susunlah gambar di samping ini sehingga menjadi urutan siklus hujan yang tepat. Teman-teman bantu jawab ya. Ya, bareng-bareng ya. Lihatkan gambar pertama ada pada nomor berapa? Nomor berapa yuk yang airnya menguap? Oke, 1, 2, betul atau sekali. 3? Ada pada nomor 2. Ini kan air lautnya Nomor 2 menguap. adalah proses air laut menguap dan menjadi awan. Ya. Lanjut ke kotak berikutnya, kita isi nomor berapa? Oke, betul sekali. Nomor 3, yaitu proses menyatunya awan menjadi awan besar dan gelap. Yang terakhir berarti Dan kotak terakhir diisi dengan nomor berapa ya? 1. Iya, 1, sudah turun. yaitu proses terjadinya hujan atau turunnya air hujan ke bumi. Selanjutnya soal kedua, Yuk, soal kedua. masih tentang proses terjadinya hujan. Iya, ada kan, tapi Bu? menggunakan urutkan proses terjadinya hujan pada gambar samping ini ya. Berikan nomor pada kotak yang telah disediakan. Pada gambar sudah terisi kotak nomor 1 ya. Sekarang kita lanjut ke urutan kedua ya. Nah, coba teman-teman tunjuk kotak yang tepat untuk mengisi nomor urut 2. Setelah itu Wah, menjadi benar apa? sekali. Awan. Sekarang nomor urut ketiga diisi pada kotak yang mana? Ya. Betul. Lanjut ke urutan keempat, ada pada kotak yang mana? Oke, sekarang nomor urut terakhir, nomor urut 5 ada pada kotak yang mana? Yang bawah sendiri. Wah, benar sekali. Ternyata kalian sudah sangat paham ya tentang siklus hujan dan proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman dapat menceritakan kembali bagaimana proses terjadinya hujan itu tahap demi tahap berdasarkan nomor urut pada gambar ini ya. Jelaskan mulai dari nomor urut pertama sampai nomor urut 5. Oke, ngerti ya? Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Iya. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Proses terjadinya hujan. Guru ingatkan. Yang pertama, apa namanya yang air lautnya menguap? Apa? Evaporasi. Setelah menguap menjadi apa? Titik awan atau titik-titik air yang dinamakan apa?
kondensasi. Nah, setelah awannya sudah mendung, maka turunlah hujan yang dinamakan apa? Iya, awannya udah gelap kan, udah turun nih ke bawah ke bumi. Namanya presipitasi. Sudah mudah? Sudah? Jadi kalau besok ada hujan, diingat-ingat, ini hujan itu kan sama Bu Guru dipelajari, ini air lautnya nih pasti menguapnya tadi nih. Wah, awannya udah mendung. Kata Bu Guru kalau awan mendung itu namanya apa ya? Kayak gitu ya. Diingat-ingat ya. Selanjutnya, anak-anak tadi sudah mengurutkan ya? Iya. Urutan yang pertama. Ada apa urutan yang pertama? Tadi ya kan evaporasi. Ya, nah, tadi udah dibahas ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang menghitung waktu hujan. Menghitung lamanya waktu hujan. Di sini ada? Iya, di halaman berapa ya anak-anak? Teman-teman yang lain sudah membuka atau belum? Udah, di halaman berapa? 222. Ya, materinya adalah menghitung waktu lamanya hujan. Kalau lagi hujan, misalnya aku ada janji nih main di lapangan sama teman-teman. Hujannya lama banget ya, nggak berhenti-berhenti. Nah, padahal udah janjian. Kita mau menghitung ya waktu lamanya ya. Hujannya ada 1 jam, ada setengah jam, atau ada 2 jam hujan terus. Nah, cara menghitung waktunya bagaimana? Nah, cara menghitung waktunya, kamu tandai dulu waktu pertama awal turunnya hujan. Nah, contoh di sini bareng-bareng ya. Di sini awalnya turun hujan pukul berapa? 5:30. Tuh di tank 5:30 ini pertama hujan. Terus berhentinya hujan kamu catat juga. Berhentinya hujan di sini pukul berapa? 6:45. Nah, cara menghitung waktunya hujan adalah kamu pertama kurangkan apa Bu? Kurangkan hujan itu berhentinya jam berapa tadi? Jam 6:45. Dikurangkan sama awal turunnya hujan jam berapa? 5 lebih berapa? 30. Dikurangkan, maka akan ketemu berapa sih lamanya hujan? Cara menguranginya bisa kan? 5 kurangi 0 5. 4 kurangi 3 1. 6 kurangi 5 1. Ya, berarti hujannya turun sekitar berapa jam? 1 jam lebih 15 menit. Mudah? Coba untuk nomor 2 dan 3 kalian kerjakan dulu. Yang nomor 2 dan 3. Yang nomor 2 dan nomor 3. Tulis dulu. Yang nomor 2. Berhentinya hujan jam berapa? Itu kan awal hujannya. Berhentinya jam berapa? Iya, tulis dulu atas. Jam 9 lebih. Ayo semuanya ya. Coba ya, di buku tulis ya. 9. Di buku tulis itu lihatnya di sana tuh. Jam 9 lebih 55. Dikurangkan sama awal turunnya hujan. Awalnya jam berapa? 8 lebih 50. Coba dikerjakan dulu. Nanti ketemunya hujannya berapa lama? Kerjakan dulu ya. Hujannya nanti berapa lama?
Jangan kalau nulis itu dikurangkan. Pertama ujiannya itu jam berapa? Yang ini aja, yang itu langsung nomor 2 saja. Pertama jam 9 itu turun hujan itu berakhir hujannya jam 9:55. Tapi hujannya mau itu awalnya jam berapa? 8:15. Kamu kurangkan, coba ketemunya berapa? Ayo. Sudah adakah yang ketemu? Marisa, coba ke depan. Lewat sana. Coba ketemunya jadi berapa lama hujannya? Ini kenapa sini susah? Nah. Berapa ketemunya? Oke, betul nggak teman-teman? Betul. Jadi nomor 2, berapa lamanya hujan? 1 jam lebih 40 menit. Jadi nomor 1 dan nomor 2, lamaan mana hujannya? Nomor 2, lebih lama yang nomor 2. Sekarang hitung lagi yang nomor 3. Nanti harus ada yang berani menjawab ke depan lagi ya. Selain Mbak Clarissa ya, yang lain juga berpartisipasi ya. Nomor 3. Hujannya berhenti pukul 18:25. Awal terjadinya hujan pukul 16:00. Nah, berapa ya lamanya hujan? Dikurangkan. Ayo cepat, siapa yang bisa menjawabnya? Hebat. Oh, si tambah si kan dikurang. Fokus, fokus, fokus. Fokus, fokus, fokus. Fokus, fokus, fokus. Fokus, fokus, fokus. Iya. Oh sudah, Mas Andista coba tuliskan jawabanmu ya. Coba. Iya nanti ya, ini ya. Nanti banyak soal deh. Oke. Oke. Terus. Oke, jadi lamanya hujan yang nomor 3 berapa? 2 jam lebih 25 menit. Nomor 1, 2, dan 3. Yang paling lama hujannya nomor berapa? 3 kan 2 jam. Yang paling sebentar turun hujannya nomor berapa? 1 meter. Nah, sudah bisa menghitung lamanya hujan? Iya. Belum? Nah, setelah melihat caranya menghitung hujan, kamu kerjakan. Tulislah jadwal kegiatanmu di sekolah hari ini, mulai dari tiba hingga pulang sekolah. Lengkapi pada tabel berikut ini. Ya, kamu tulis kegiatannya. Contohnya, pukul berapa tadi kamu berangkat? 6:30. Tulis 6:30 baru berangkat. 6:30. Di buku tema boleh, di buku tulis. Kita sepakat aja ya, di buku tema saja. Ya. Tulis pertama jadwal kegiatanmu. Di halaman berapa yuk? 220. Dikerjakan pertama.
Bapak istirahat jam berapa sampai jam berapa? Kan banyak kan? Ya, anak-anak, kalian tadi sudah belajar mengenai siklus hujan dan kita sudah belajar cara menghitung lamanya kegiatan. Sudah paham ya? Nah, supaya kita lebih semangat lagi, supaya tidak ada yang berbicara sendiri dan ngantuk, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking itu permainan. Senang nggak bermain? Seperti ini. Coba anak-anak melihat. Permainannya adalah, coba dibaca. Tebak warnanya, bukan dibaca tulisannya. Sekali lagi, baca warnanya, jangan tulisannya. Siap bermain game? Siap. Oke, kalau siap, coba kita cepat ya. Tuh, 1, 2, 3. Ini kok nggak bisa ya, supaya coba Pak, sebentar Pak. Anak, halo. Hai. Kita tadi sudah belajar yaitu siklus air hujan. Dan kita juga sudah belajar cara menghitung lamanya kegiatan. Sudah mudah? Sudah. Maksud? Sudah. Terima kasih. Nah, supaya lebih semangat dan tidak ngantuk, kita akan ice breaking. Ice breaking itu game. Senang bermain game? Senang. Oke, kita bermain game. Gamenya apa coba? Kita baca dulu. Bukan tulisannya. Sekali lagi. Baca warnanya, jangan tulisannya. Siap? Siap. Biru apa orange? Kan dibaca warnanya. Warnanya apa? Orange. Kamu baca apanya? Sudah ngantuk ya? Coba kita ulangi lagi. Tiga. Sekali lagi apa ini? Hijau. Lagi. Warnanya. Fokus ke warnanya. Benar. Masih ada yang ungu. Merah.
menjaga air, tidak boros dalam penggunaan air. Ya, supaya kita bisa berpartisipasi dalam menjaga bumi kita. Ya, siap? Siap. Nah, terima kasih. Hari ini cukup sekian dari Bu Guru. Kita berdoa dulu. Yang menyiapkan ketua kelas, ya. Yuk disiapkan, Mama. Siap, Kak. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa belajar ya. Ya. Jadi barisannya Nova. Yuk. Nah, jangan kursi. Nanti saja, nanti saja. Angkat kursinya nanti saja. Keluar dulu. Salam. Keluar ya. Keluar ya. Yuk, Mama selanjutnya barisannya. Salam. Salam, terima kasih. Salam. Terima kasih. Salam. Salam. Yuk barisannya yang selanjutnya. Samurai. Salam. Salam. Yuk barisan terakhir. Barisan terakhir. Assalamualaikum, Bu Wisit. Waalaikumsalam Pak, selamat siang. Selamat siang juga Bu Wisit. Gimana nih Bu Wisit kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Kuat. Oke Bu Wisit, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita coba akan melakukan teknik stop namanya Bu Wisit. Jadi kita ambil nafas dulu ya gitu. Ambil nafas yang panjang, terus kita selatkan. Sudah mulai ya? Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas lagi, keluarkan. Tarik nafas lagi, keluarkan. Iya, itu buat kita lebih rileks ya nih. Terima kasih Bu Wisit. Ini sebelumnya Bu Wisit kita mau ngobrol-ngobrol lagi, dan tadi juga terima kasih sudah Bu Wisit mau ngobrol-ngobrol dengan saya. Sama-sama loh Pak Kuat. Ya, baiklah Bu Wisit, kemarin kan kita sudah melakukan supervisi ya, jadi Iya. saya pun sudah mengamati apa yang Bu Wisit kemarin lakukan saat mengajar di kelas. Bu Wisit boleh dong berbagi dengan saya apa sih kemarin rasanya, perasaannya, refleksinya setelah disupervisi. Baik Pak Kuat. Perasaan saya setelah melakukan atau disupervisi sama Pak Kuat, perasaan saya jadi tambah semangat dalam melakukan pembelajaran di kelas. Terus saya jadi bisa mendapat tantangan bagaimana supaya cara saya supaya bisa mengajar lebih bagus lagi. Wah, hebat Bu Wisit. Nah, dari tujuan pembelajaran yang sudah dirancang Bu Wisit kemarin nih, seperti yang kemarin sudah kita obrolkan, itu apa sudah tercapai tujuan tersebut dalam pembelajaran? Saya merasa belum tercapai semuanya Pak. Pada tujuan yang ketiga, ada siswa yang kesulitan dalam menyusun informasi secara tertulis tentang perubahan wujud benda yang terjadi pada proses terjadinya hujan. Oh begitu. Nah ini untuk pembelajaran yang akan datang nih,
Apa yang akan Bu Wisit lakukan agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai? Saya akan mengembangkan lagi dengan menggunakan pembelajaran berdiferensi dan pembelajaran sosial emosional, Pak. Sehingga saya dapat menjembatani kebutuhan dan minat setiap murid saya. Harapan saya, mereka dapat menyusun informasi secara tertulis tentang perubahan wujud benda yang terjadi pada proses terjadinya hujan sesuai minat dan bakat mereka. Bisa berbentuk teks narasi ataupun teks petunjuk. Tidak lupa saya memberikan contohnya terlebih dahulu, Pak Kuat. Oh, itu ya, keren sekali Bu Wisit, ya, luar biasa ini. Nah, kalau menurut Bu Wisit ini, strategi apa yang sudah Bu Wisit lakukan terkait dengan tujuan pembelajaran dan pengembangan kompetensi pedagogik yang Ibu inginkan? Saya sudah menggunakan model pembelajaran yang variatif, Pak. Memberikan stimulus kepada anak, melakukan kegiatan pembelajaran dengan permainan seperti salah satunya ice breaking, Pak. Kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk tampil di depan, mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan, dan begitu juga dengan diskusi bersama teman dan kehidupan. Betul sekali Bu Wisit. Bagus ya. Nah, Bu Wisit itu dari kemarin yang sudah Bu Wisit lakukan, saya sudah mencatat nih beberapa hal-hal yang akan saya sampaikan nih hasil dari observasi yang sudah kemarin lakukan. Saya sudah mencatatnya dan hasil-hasilnya adalah ini Bu Wisit. Yang pertama itu memahami murid. Jadi sudah terlihat Bu Wisit sudah menggunakan PPT. Di dalam PPT nanti ada videonya, sudah ada gambarnya, sudah ada audionya, dan ada juga visualnya. Kemudian kemarin Bu Wisit juga sudah mengajak anak-anak untuk melakukan yel-yel. Itu udah luar biasa kreatif Bu Wisit. Kemudian yang kedua, saya juga sudah melihat Ibu Wisit merancang dan melaksanakan pembelajaran sudah sangat baik. Yaitu Bu Wisit sudah membuat RPP, satu perangkat, dan mengimplementasikannya sudah dengan baik. Dan Bu Wisit juga sudah menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Nah, di dalam pembelajaran yang kemarin saya perhatikan, Ibu juga sudah memberikan stimulus nih berupa diorama proses terjadinya hujan. Kemudian Bu Wisit juga sudah memberikan stimulus bagi anak-anak yang maju ke depan. Catatan saya selanjutnya itu Ibu juga sudah menggunakan video pembelajaran. Di dalam pembelajaran itu sudah diselingi dengan lagu. Kemudian juga saya melihat Ibu sudah menggunakan metode yang bervariasi. Kemarin sudah menggunakan ceramah, diskusi, dan presentasi. Oh, keren sekali itu Bu Wisit. Terima kasih, Pak. Ya, dan kemarin juga Bu Wisit sudah melaksanakan belajar sambil bermain ya. Kemarin Ibu sudah menggunakan ice breaking. Wah, udah komplit sekali itu Bu Wisit. Nah, jadi menurut observasi saya, secara keseluruhan dari proses pembelajaran yang sudah Bu Wisit lakukan itu terkait tujuan pembelajaran dan kompetensi pedagogik, termasuk indikatornya, menurut saya itu sudah terlaksana dengan baik Bu Wisit. Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak Kuat. Iya, jadi Bu Wisit, hal itu kan sudah tercapai ya. Jadi, nah seandainya ini Bu Wisit disupervisi lagi dari hasil observasi saya ini, apalagi yang akan Ibu kembangkan selanjutnya? Saya ingin mengembangkan diantaranya kompetensi kepribadian, lalu kompetensi profesional dan kompetensi sosial nih Pak. Ya. Bagus sekali itu Bu. Jadi menjadi semakin komplit ya. Ada kompetensi kepribadian, tadi ada kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Mana lagi nih yang akan Ibu kembangkan lagi? Sepertinya saya akan kembangkan lagi yaitu kompetensi kepribadian Pak. Oh iya. Terus apa tujuan yang ingin Ibu capai dari kompetensi kepribadian ini? Saya ingin menjadikan siswa-siswi saya memiliki kepribadian dan akhlak yang mulia Pak. Menjadikan tauladan yang baik supaya bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain dan memberikan contoh kepada masyarakat sekitarnya. Begitu Pak Kuat. Oh iya. Jadi karena Bu Wisit harus menjadi contoh untuk murid-muridnya,
otomatis Bu Wisit harus mempunyai kepribadian yang lebih bagus lagi ya Bu Wisit ya. Keren Iya, keren. insya Allah Pak, harus bisa. Iya, amin amin. Ya mudah-mudahan bisa melaksanakannya. Nah, oke Bu Wisit. Nah, selain ini nih ukuran keberhasilannya, kira-kira apa Bu yang sampai anak sudah bisa memiliki akhlak yang mulia dan sudah bisa menjadi tauladan ini? Begini Pak Kuat, menurut saya ukuran keberhasilan itu jika bisa menjadi contoh untuk murid, rekan guru dan warga sekolah lainnya. Jadi seperti itu Pak yang menurut saya ukuran keberhasilannya. Oke, luar biasa, sungguh mulia ini. Nah, dalam melaksanakan kegiatan itu tentunya pada pendukungnya nih. Pendukung supaya kompetensi kepribadian yang bisa Ibu raih itu kira-kira apa ya kompetensi pendukungnya? Pendukungnya tentu saja support dari teman-teman sejawat saya Pak untuk memupuk tekad saya menjadi contoh bagi yang lain. Oke. Nah misalnya nih ada lagi nih, kompetensi mana nih kira-kira yang ingin Ibu kembangkan lagi? Tentunya kompetensi profesional saya Pak sebagai pendidik. Kompetensi profesional ya. Iya. Ada lagi nggak ini yang akan dikembangkan lagi? Kompetensi sosialnya Pak. Sosial ya, oke. Berarti nanti Bu Wisit ingin mengembangkan kompetensi 4 ya, 4 kompetensi itu ya. Satu persatu nanti akan Ibu kembangkan nanti. Wah hebat itu Bu Wisit. Nah coba ceritakan dong dari kompetensi profesional itu seperti apa sih yang ingin Bu Wisit ceritakan tadi? Jadi begini Pak, kemampuan untuk menguasai keilmuan yang berhubungan dengan bidang studi yang mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Kira-kira seperti itu Pak. Itu ya. Nah, terus bagaimana nih cara mengukur keberhasilan untuk kompetensi profesional menurut Bu Wisit? Ketika saya bisa membahas materi yang berbobot, yang konsepnya dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan sehari-hari peserta didik juga. Ya, bagus-bagusnya. Kalau dari tujuan tersebut, kira-kira apa yang bisa mendukung dari tujuan Bu Wisit itu, yang bisa mencapai tingkat profesionalnya bagus itu? Yang mendukung yaitu saya harus lebih banyak lagi mencari referensi yang terkait materi yang akan saya ajarkan Pak. Jadi tidak hanya dari satu sumber saja, tetapi saya bisa mencari dari berbagai sumber, misalnya dari buku, Google, atau dari sumber belajar yang lainnya, sehingga saya punya bahan dan materi yang akan saya ajarkan. Oke, maka akan terwujud baik kompetensi pribadian, profesional. Nah, kira-kira apa yang akan dikembangkan, terus apa sih tujuan dari kompetensi sosial yang ingin Ibu capai? Tujuannya yaitu ingin memiliki kecakapan atau keberkomunikasian dengan seluruh warga sekolah, khususnya secara umum berkomunikasi dengan masyarakat seluruhnya. Karena kita hidup bermasyarakat nih Pak, jadi tujuannya ingin memiliki kecakapan berkomunikasi. Oke, lalu terus kemudian ukuran keberhasilannya itu bagaimana kalau misalnya Ibu itu mengembangkan kompetensi sosial? Ukuran tingkat keberhasilannya barangkali ketika saya berkomunikasi dan bergaul dengan seluruh warga sekolah, baik itu murid, teman sejawat, maupun dengan wali murid, seluruh warga sekolah, serta masyarakat. Ya. Kemudian untuk daya dukung Bu Wisit, daya dukung apa yang Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi sosial sehingga nantinya Ibu itu memiliki komunikasi, dapat bergaul yang positif dengan lingkungan sekitar? Tentu saya akan mencari tokoh yang saya idolakan Pak. Contohnya tokoh-tokoh yang bisa berkomunikasi dengan baik, dan tentunya saya mencari tokoh-tokoh yang memiliki kecakapan dan memiliki keilmuan yang tinggi dan berakhlak mulia, sehingga saling terkait. Jadi saya harus mencari tokoh yang terkait dengan hal tersebut. Nah, keren Bu Wisit. Nah, kompetensi nih, kita lanjutkan ke kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, kira-kira ini kapan Bu Wisit ini akan melakukan kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial nih?
Baik Pak, mungkin untuk kompetensi kepribadian akan saya lakukan sekitar bulan November minggu terakhir Pak. Oke. Kemudian untuk kompetensi profesional akan saya lakukan di bulan Desember. Ya. Kompetensi sosial itu sekitar bulan Januari. Januari ya. Oke. Nah, kira-kira siapa lagi nih yang bisa mendukung kompetensi yang ini Bu Rai? Ada Pak, tentunya teman sejawat saya Pak. Wah, keren. Teman sejawat ya. Ya. Semoga Bu Wisit nanti dapat berjalan lancar ya. Nah, dari obrolan kita tadi itu apa sih yang Ibu dapatkan dari obrolan kita tadi? Yang saya dapatkan dari obrolan tadi tentunya dapat pengalaman yang bisa memicu semangat lagi Pak dalam mempunyai tantangan begitu loh Pak dalam pembelajaran yang akan saya berikan kepada siswa-siswi saya. Tentunya ingin lebih meningkatkan lagi mengajar dan mencapai lagi hasil yang lebih maksimal dan tujuan belajar yang saya ingin sampai semua dapat tercapai begitu Pak. Oke, luar biasa Bu Wisit. Oke, baiklah. Ya, Bu Wisit terima kasih atas obrolan-obrolan kali ini. Mudah-mudahan ini Bu Wisit apa yang ingin dicapai tentang kompetensi yang ingin dikembangkan itu bisa tercapai dengan sukses. Amin, insya Allah Pak. Oke, saya tunggu perkembangan selanjutnya ya Bu Wisit ya. Dan kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih ya Bu Wisit ya. Sehat-sehat buat Bu Wisit, tetap semangat ya. Sama-sama Pak, sehat-sehat juga untuk Pak Tua. Terima kasih ya Bu Wisit, kita akhiri kegiatan hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.